Tteokbokki itu sejarahnya panjang, coy. Kayak Kita gimana? kembali dulu ke periode dinasti Joseon. Ini ngapain ya? Biasa. Kita kembali ke periode Joseon nih. Rice cake-nya itu namanya tok. Itu aslinya makanan mewah, coy, di Joseon. Nah, iya bener banget. Itu gue denger juga kayak begitu. Tapi kenapa zaman sekarang jadinya tteokbokki itu kita taunya rice cake-nya? Padahal itu bukan tteokbokki, coy. Itu tok. Tteokbokki harusnya kan yang bumbunya merah-merah itu kan, coy. Betul, yang pakai bumbu gochujang. Bentukannya kayak begini. Nah, bentukannya kayak begini nih. Ini yang gue bikin sendiri. Gitu. Nanti kita jelasin proses masaknya gimana. So, tteokbokki basically is a food like this. Yang snack. Nah, kalau ngomong sejarah dulunya, sebenarnya lu harus ngomong itu dari tok. Tok. Betul. Jadi ini ya rice cake-nya ini namanya tok. Betul sekali. Bukan tteokbokki. Betul, tteokbokki ini semuanya. Ini tteokbokki. Nah, sebelum kita bahas tastingnya, kita mau bahas dulu sejarahnya. Makanya makanan kita hilangin dulu. Yuk. Loh, hilang coy. Hilang dong. Kan, Gua lapar. Ya nanti bahas sejarahnya dulu. Kesian Oh viewer ya, kita dong. baik. Oke, Nah. langsung masuk ke sejarahnya lagi. Lanjut. Tok di zaman dulu itu termasuk makanan mewah. Bukan karena bahannya yang mahal, coy. Betul. Tapi karena dia itu hanya boleh dimakan kalau pas lagi ada acara istimewa. Betul. Pernikahan, ulang tahun raja, kekaisaran, Orang-orang whatever. kaya lah gitu. Nah, orang-orang kaya. Atau persembahan buat leluhur. Betul, perayaan keagamaan kayak gitu-gitu. Jadi atau perjamuan kekaisaran. betul sekali. Nah, di zaman dulu itu, tok rice cake itu bentuknya ternyata udah kayak zaman sekarang, coy. Betul. Lontong mini. Betul. Lontong mini ya. Sebenarnya ya, zaman dulu sama zaman sekarang, si tok ini bentuknya hampir sama. Bentuknya itu ada dua yang umum. Bentuk silindrikal, lontong mini, lontong gede. Lontong mini. Kalau Bukan lontong gede, lontong mini tapi panjang. lontong mini panjang, ada juga yang lontong gede sebenarnya, tapi jarang. Sekarang lebih populer yang kecil-kecil. Dan Lebih ada gampang juga dikunyah, coy. dan ada juga yang gepeng-gepeng sebenarnya. Kayak Mr. Gepeng. Nggak kayak Mr. Gepeng sih. Beda-beda dong kalau Mr. Gepeng. Cuman kalau zaman dulu itu cara masaknya kayak gimana sih? Satu hal, coy. Lu tadi barusan masak pakai Gochujang. gochujang itu baru masuk ke dinasti Joseon itu di abad ke-16 dan baru mulai dipakai untuk masakan di abad ke-18 karena sebelumnya gochujang dipakai kalau lagi flu, Betul. batuk, Cabe tepatnya kasih ya. cabe. Betul. Ini gue lagi pilek nih. Makan cabe yang banyak. Baiklah. Kalau gue sakit perut, lu. Iya. Jadi di zaman dulu di awal-awal periode Joseon, which is itu sekitar abad 14 ke 15 ya, 15 kalau nggak salah deh. Itu kebanyakan tok dimasak sebagai sup, namanya tteokguk. Ada lagi dibikin dessert yang modelan manis, namanya patsirutok, which is itu adalah kue beras, dibikin berlayer, dicampurin pakai kacang merah. Mungkin kalau untuk modelannya kayak gimana, lu lebih bisa menjelaskan dari gua soal makanan, coy. Oke, ini gua jelasin dikit. Patsirutok itu sebenarnya lebih ke gini, ngebayangin biar gampang ya. Si toknya digepengin kayak piring gitu, terus dibikin kayak selai kacang merah, dibikin berlapis-lapis. Kayaknya enak, coy. Kayaknya sih enak, cuman bikinnya sih ribet kayaknya. Gitu. Jadi gua nggak bikin itu. Oh, lu males ya numbuk-numbuknya. Betul. Nah, jadi di zaman dulu tok ini tuh banyak banget ya cara penyajiannya, mau jadi dessert bisa, mau jadi sop bisa, sesuai dengan strata sosial juga lah ya. Betul. Kalau misalkan lu orang kaya ya mungkin lu akan ngolahnya lebih enak. Anehnya memasuki era modern nih, sekitar tahun 1950-an, dari awal abad ke-20 lah ya. Tok ini tiba-tiba jadi makanan populer di kalangan masyarakat kelas bawah. Kenapa tuh? Kok bisa begitu? Penyebab utamanya adalah perang. Perang saudara Korea ya? Perang saudara Korea. Betul. Waktu itu bahan makanan kan lagi scarce banget nih. Betul. Lu ingat gak waktu kita bikin video yang sebelumnya nih, yang kita ngomongin tentang budejjigae, coy. Jadi pas lagi masa perang itu kere banget nih. Mereka tuh sampai harus nyolong makanan dari base-nya Amerika, coy. Yes. Masalahnya tok ini walaupun dibilang makanan, bukan makanan mewah ya, makanan spesial, bahannya murah. Tepung beras. Betul, dan proses pembuatan itu benernya termasuk gampang dan sangat, kalau dimakan ya secara logika itu dari tepung beras ya. Jadinya sangat amat membuat kenyang dan memberi tenaga. Dan si tok ini itu very versatile. Dia mau diolah jadi, lo mau lauk bisa, sop bisa, side dish bisa, dessert bisa, karbo bisa, apalagi tuh. Macam-macam ya, coy. Yes.
Intinya waktu kenapa jadi populer karena versatile dan sangat fulfilling sih. Masaknya pun sangat gampang, bikinnya sangat gampang, dan Bikin mudah kenyang. bikin kenyang dan mudah banget disimpan. Berarti boleh dibilang kayak tok ini selain gampang, dia sebenarnya bisa jadi pengganti nasi ya. Betul banget, Hmm. betul banget. Sumber karbohidrat, mengenyangkan. Sehat atau enggaknya? Ya harusnya Urusan sehat belakang. ya, harusnya sehat ya, pada masih hidup kan orang Korea juga. Nah, sedangkan tok sendiri, ini di zaman modern ya. Lu bisa jelasin nggak? Cara bikinnya gimana sih yang dibilang gampang itu? Gini, sebenarnya proses bikin tok itu sama bikin mochi itu mirip banget. Tumbuk, Nggak sampai segitu ya. Kalau pakai mochi kan, lumpang. mochi kan yang tradisional sebenarnya secara yang modern juga nggak pakai lumpang ya. Oke. Gue juga nggak ngerti kenapa yang ditumbuk-tumbuk itu, gue juga kurang paham. Cuman gue sendiri pernah bikin mochi dan itu sangat gampang, sangat simple. Bahannya cuma tepung beras Mhm. sama air basically. Udah, Ini berarti sama kayak bikin tangnyuan ala Cina dong. betul banget. Wow, Simple gampang banget. banget coy. Gampang banget. Paham gua sekarang. Tapi Hmm. ditambahin kondimen atau apa nggak? Nah, kondimennya itu bumbu nanti belakangannya. Proses bikinnya tok ini bener simple banget. Cuman ya tepung beras secukupnya. Kalau yang modern ini kita bisa tambahin starch. Starch apa ya? Maizena, Maizena, tapioka, tapioka gitu-gitu. Kenapa? Supaya dia lebih empuk. biar lebih kelet gitu ya. Ya, biar lebih gigitnya lebih enak, gak terlalu keras gitu. Lebih kenyalnya enak. Cuman secara tradisional cuma 2 itu aja. Terus udah dicampur secara rata, dikasih air, taruh di wadah. Kalau zaman sekarang bahkan bisa pakai microwave coy bikinnya. Really? Yes, bisa pakai microwave. Nanti kalau misalnya ada yang mau resepnya, gue bisa taruh di bawah. Ya, simple banget sebenarnya. Tapi kalau yang tradisional itu sebenarnya dikukus. Jadi Steam, adonannya itu ya. udah, terus ditaruh di kain bersih biasanya. Gambaran kayak cheesecloth gitu ya. Taruh di cheesecloth, terus di steam. Udah jadi. Begitu udah jadi, tinggal diambil, biasanya kayak ambil adonannya sejumput-sejumput begitu. Terus dibentuk Lu bentuk, bulat-bulat, dipanjangin biasanya. Udah dipotong terus dimasak. gampang banget. Gampang banget. Dikasih perasa apa nggak? Biasanya enggak. Enggak, biasanya. Jadi ini bener-bener rasanya asli, rasa beras ya? Betul, cuma rasa beras aja. Makanya di zaman modern ini, kalau zaman dulu kan lebih bland lah ya, makanan lebih Iya. tawar. Kenapa populer pakai gochujang? Ya kita tahu gochujang itu rasanya tuh sangat amat tajam. Kuat Kuat banget. banget. Jadi dipakainya si gochujang ini. Biasanya kebanyakan yang kita makan, itu ada asal dari Seoul, yang disebutnya biasanya original. Original tteokbokki. Original tteokbokki. Biasanya cuma gochujang, ditambahin apa ya, lauknya itu ditambahin biasa fish cake atau tahu ikan, Kalau orang Cina taunya tofu. tofu. Kalau kita nyebutnya fish cake gitu ya. Kalau Koreanya tipis-tipis, biasanya kotak-kotak tipis gitu. Nah, dikasih itu udah dicemplungin, jadi Langsung dioseng aja semuanya ya. nggak usah dioseng bahkan. Cemplungin, ntar kalau misalnya kan airnya nggak terlalu banyak, karena dia ada starch dari si berasnya itu sendiri, kuahnya mengental dengan sendirinya. Begitu. Ya sana cepetan masak. Cuh. Lupa gua. Nah, saya kembali bersama dayang-dayang saya. Dayang-dayang 2 ekor gitu maksud lo? Yep. Ini yang tadi udah lihat ya, tteokbokkinya ya. Dan ini gue bikin versi dessertnya, tapi versi modern. Ya. Udah ada yang pengen makan coy. Ente jangan. Tteokbokki yang gue bikin ada versi Seoul. Ini yang versi Seoul. Yang Simple pedas. as this, yang biasanya. Cuman karena Sininik lagi flu hari ini, jadi saya nggak bikin. Loh. Menurut sejarah gochujang yang kita bicarakan di episode sebelumnya, Ya sih, ya udah gue tambahin bentar. Nah, gitu. gue punya pertanyaan deh. Kalau ini kan versi Seoul, ini versi daerah mana? Ini sebenarnya lebih ke versi modern aja. Versi Gitu. modern. Buat jadi dessert. Kalau dessertnya zaman dulu itu di Korea kan lebih toppingnya itu kayak kacang merah gitu kan. Nah, ini kita bikin versi simple. Sebenarnya cuman udah dilunakin si toknya, terus gua goreng. Ya, gua goreng terus gua tambahin madu. Kita bisa lihat cara proses pembuatan dessertnya. Seperti ini.
Simpel banget ternyata cara bikinnya coy. Cuman tinggal direbus sampai lunak. Rebusnya berapa lama? Nggak ada berapa lama sih, cuma lu rasain aja biar sampai lunak gimana. Kan dipencet lo langsung berasa. Lu sih pembuat resep yang sangat tidak handal anjir. Nanti gua bakal cantumin di bawah. Kenapa gua nggak cantumin? Soalnya kan konsistensi si awalnya si tok ini bisa beda-beda. Gitu. Oke. Jadi paling gampang lu lihat aja. Kelihatan kok, kelihatan banget begitu dia lunak sebenarnya. Nah, sebelum kita tasting, gue mau cerita dikit nih variasi dari si tteokbokki ini di Korea. Seperti yang kita tahu, di Korea ini kan benernya banyak banget ya provinsinya dan masing-masing punya cita rasanya sendiri. Betul. Dan mereka masing-masing daerah biasanya punya masing-masing variasi. Oh ya? Yes, contohnya itu di Busan. Di Mhm. Busan itu tteokbokkinya ditambahin sama mie gandum yang disebut milmyeon. Jadi ini udah karbo tambah karbo. Betul. Banyak tenaga. Ini kuli demen banget nih. Orang kerja kasar demen banget pasti. Busan sih ya. Busan, bukan wajar. Seoul. Nah, terus kalau kayak di Jeju, Mhm. di Jeju itu di kuahnya sendiri udah dapat infuse dari hasil laut, Seafood. Nah, Karena Jeju ini adalah pulau. Jadi Pulau. dia terkenal sama seafoodnya. seafoodnya bener Nah. banget. Dan biasanya topping-toppingnya pun ya seafood. Ikan, kepiting, Ikan. ranjungan. Dimakan sama sanakji nggak? Nggak sama sanakji sih. Beda sih itu. Gue rasa nggak bakal enak juga kalau dicampur ya. Ada yang masih trauma sama sanakji. Kebetulan lumayan trauma, Pak. Nah, tapi ada juga variasi tteokbokki di Mhm. Korea itu yang nggak pakai saus gochujang. Ada 2 daerah nih yang beda sendiri. Sausnya itu pakai doenjang. Apa itu donjeng? Doenjang apa ya? Saus Oh. soybean paste. Yang biasanya kalau lu makan di tempat-tempat masakan Korea, ada dikasih saus yang dari kacang gitu ya? Iya, cuman kalau itu kan asin. Kalau ini Hmm. dibikinnya manis. Ah. Ada juga di daerah Incheon. Mhm. Tebak pakai bumbunya apa? Lu sering makan nih, biasa pakai bakmi. Jajangmyeon. Nah, di Cacang. Bukan Cacang. jajangmyeon. kacang. Nah, di Incheon itu bumbunya pakai bumbu cacang. Jadi variasinya tuh banyak banget kalau zaman sekarang. Ditambah lagi kalau zaman sekarang tuh ada versi lebih sehatnya lah, versi ini dan itu. Kayaknya kalau mau diambil kesimpulannya adalah tok ini tuh lu mau bikin apa aja bisa. Bisa. Hmm. Dan variasi tuh istilahnya kayak orang ciki ya, tambah bumbu itu banyak banget. Nah, ini udah jadi mana seperti itu. Dicampurin bumbu gado-gado bisa nggak? Menarik sih, gue pengen coba. Kayaknya enak sih. Bumbu gado-gado, bumbu pecel. Makanan Padang, coba Padang. Kita campurin rendang Padang next time. Sebelum itu kita coba dulu yang gue bikin. Kita makan dari yang ini kali ya. Baik. Dari si Gochujang. Gochujang. Cheers. Cheers. Ada yang kepengen coy. Ini enaknya kalau ditambahin gochujang ya, karena dia kan bland ya. Dan gochujang itu kan rasanya kuat. Betul. Jadi dia itu bener-bener kayak apa ya? Nyerep, bukan Betul nyerep, sekali. nyerep meliputi semuanya gitulah. Betul. Jadi benar-benar nyatu sama Hmm. sama si toknya sendiri itu. Sejujurnya ya, gue pribadi nggak suka sama tok. Why? Karena makannya capek Iya sih. sebenarnya. Ngunyahnya lelah coy. Betul. Karena gue nggak sukanya di itu teksturnya doang, terlalu chewy gitu sebenarnya. Cuman ya ada yang banyak banget teman-teman gue juga yang suka. Yang istilahnya kalau ada makanan ada tteokbokki pasti dia beli gitu. Selera lah. kalau Selera gitu. balik lagi. Tapi ada pertanyaan lagi nih. Ini kalau di Seoul itu dia sebenarnya masuknya ke snack atau main dish? Bisa jadi snack, bisa jadi main dish. Ya ini sebenarnya udah cocok buat jadi satu dish sendiri sih, kayak dia udah ada Betul. karbo, dia udah ada protein. Betul. Cuman kan kita inget ya kalau di film Korea gitu banyak banget kayak ya beli tteokbokki cuman kayak apa sih? 1 cup kecil gitu atau yang biasa di stall di kaki 5 begitu tuh. Malam-malam mereka makan tteokbokki gitu kan. Kayak istilahnya kayak lu pergi ke Lawson makan odeng gitu lah ya. Betul banget. Semerakyatnya makanan ini sekarang kayak begitu. Terima kasih perang Korea. Agak-agak beradab tapi ya udahlah. Ya sudah. Nah, sekarang kita coba yang dessertnya. Ini dicampurinya pakai madu ya tadi. Betul. Digoreng terus dikasih madu. Jadi kalau digoreng kan otomatis lebih crunchy. Ya. Crunchy banget. Luarnya jadi lebih crunchy. Terus kalau tambahin madu, rasa manisnya pas. Dia nggak terlalu kemanisan, tapi dia juga nggak bland. Sebenarnya ini gue resep nemu di internet sini. Dan waktu gue ngeliat, gue tahu ini resep bakal enak. Kenapa? Mungkin penonton ada yang tahu kalau kita makan Chinese food ada yang mantou kasih saus susu kental manis. Gue terinspirasi dari sana. Ini bakal lebih enak. Kenapa? Coba tadi ini ngomong. Ini rasa nasi doang. Rasa beras aja.
dan ditambahin madu. Kalau madunya asli, dia nggak bakal terlalu Enak. manis. Kalau Jadinya madunya pas. palsu, Ya diabetes, siap-siap aja gitu, manis banget. Ini kebetulan madu murah yang gue beli tadi hilang tiba-tiba. jadi kita harus Kita pakai menggantikan madu dengan mahal. madu mahal. Ya emang madu mahal nggak ini sih, nggak bohong sih. Dan ini juga jauh lebih sehat karena bener-bener ini tuh nggak pakai gula sama sekali ya. Ini Betul. bener-bener cuman direbus, digoreng. Itu pun juga gorengnya cuman kayak biar luarannya crunchy doang ya. Betul. Dan kemudian langsung dituangin madu. Dan ini pun udah agak dingin ya kalau tadi pas asli anget-anget. Lebih enak lagi sebenarnya. Tuh taku aja habis coy. Tapi ngunyahnya lumayan capek juga ya coy ya. Emang capek. Ini olahraga rahang. Nah, jadi gimana para penonton sekalian, pecinta para foodie satu Indonesia? Kalau kalian disuruh milih nih, lu pade lebih demen yang pedas ala Seoul atau dessert manis ala modern? Nah, silahkan kalian komen di bawah. Dan kita mau infoin juga kalau video ini merupakan serial dari Tasting Korea. Kalau pengen nonton episode lainnya, langsung klik playlist yang ada di layar gadget kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kita dan share ke seluruh dunia. Thank you for watching. We're gonna As see you you- on the next video. Kita mau Bye-bye! makan. Yuk, gue mau yang itu.